Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, welcome back to my YouTube channel. Aku Indah Afriani. Oke teman-teman, kali ini aku akan sharing mengenai strategi manajemen waktu dalam pengerjaan SKD. Jadi aku akan kasih tahu ke teman-teman gimana caranya dalam 100 menit teman-teman bisa mengerjakan 110 soal. Nah, strategi aku ini telah aku sesuaikan dengan kisi-kisi terbaru berdasarkan Permen PAN RB nomor 27 tahun 2021 dan Keputusan Menteri PAN RB nomor 1023 tahun 2021. Nah teman-teman, strategi yang akan aku jelaskan ini udah aku terapin pada tahun kemarin. Nah alhamdulillah nih, pada tahun kemarin aku bisa menjadi top skor di sesi ujianku, di mana waktu itu ada sekitar 200-an peserta SKD. Oke teman-teman, sebelum aku masuk ke strateginya, pastikan teman-teman belajar sesuai dengan kisi-kisi ujian SKD CPNS 2021, diantaranya Permen PAN RB nomor 27 tahun 2021, kemudian Kepmen PAN RB nomor 1023 tahun 2021. Jadi berdasarkan peraturan terbaru bahwa dinyatakan bahasa Indonesia tetap masuk dalam bidang TWK. Jadi teman-teman jangan lupa untuk belajar bahasa Indonesia. Oke, sebelum aku lanjutin ke strateginya, berhubung bentar lagi akan ujian SKD dan masih banyak teman-teman yang masih bingung mempersiapkan bahan belajarnya, kewalahan mencari materi yang update, pengen ngerjain TO tapi nggak punya paket soal yang update, pengen ikut TO Akbar tapi nggak tahu di mana. Nah, aku mau rekomendasi ke teman-teman sebuah platform belajar CPNS secara mandiri yang keunggulannya tuh banyak banget, yaitu teman-teman bisa gunain Bisa CPNS. Nah, Bisa CPNS ini bisa diakses di aplikasi Android dan web. Platform ini terdiri dari materi, kitab rahasia, latihan soal, tryout mandiri, dan tryout akbar. Jadi teman-teman gak perlu menghabiskan waktu untuk mencari materi karena sudah disediain materi yang diupdate secara berkala yang dibuat oleh expertise alumni CPNS. Terdapat juga kitab rahasia. Nah, di sini terdapat tips and trick dari materi yang akan diujiankan. Kemudian ada latihan soal. Ini cocok banget buat teman-teman yang bisa memanfaatkan waktu di sela-sela kesibukan. Kemudian ada TO Mandiri dan TO Akbar yang nantinya akan meningkatkan kemampuan manajemen waktu teman-teman. Nah, yang paling aku suka nih dari aplikasi ini yaitu terdapatnya pembahasan dan statistik atau grafik analisa dari jawaban yang telah kita submit. Jadi kita tahu kita itu lemahnya di bagian apa. Jadi kita bisa mengevaluasi materi mana lagi yang perlu kita tingkatkan lagi. Nah, platform ini bisa diakses secara gratis untuk 1 kali TO dan latihan soal. Nah, selain itu terdapatnya grup diskusi langsung di aplikasi dan ada juga di Telegram. Bisa CPNS juga rutin mengadakan TO Akbar secara gratis dan webinar pembahasan minimal 2 kali dalam 1 bulan. Untuk passing grade dan kisi-kisi telah disesuaikan dengan peraturan terbaru. Untuk bisa mengakses semua fitur, cukup bayar 149.000. Namun, jika daftar dengan kode voucher, teman-teman cukup bayar dengan 129.000. Teman-teman bisa gunain kode voucher aku yaitu analis. Menurut aku, dengan harga segini udah worth it banget ya teman-teman, karena dengan aplikasi ini udah menyediakan banyak kemudahan. Nah, platform ini bisa menjadi media untuk latihan manajemen waktunya. Oke teman-teman, aku lanjutin. Sebelum kita bahas strateginya, teman-teman harus paham dulu mengenai nilai ambang batas untuk formasi teman-teman. Nah, di sini aku akan menjelaskan untuk formasi umum. Untuk formasi lain, teman-teman bisa menyesuaikan. Nah, kategori untuk umum bahwa passing grade TWK yaitu 65, TIU 80, dan TKP yaitu 166. Jadi teman-teman harus mencapai nilai berikut agar bisa lulus ke tahap selanjutnya. Nah, selanjutnya kita akan menghitung minimal jumlah jawaban yang benar. Jadi sebelum ujian itu kita harus udah tahu berapa sih minimal jawaban yang harus kita itu benar agar bisa lulus passing grade. Nah, dengan TWK 30 soal maka nilai maksimal yang bisa kita peroleh yaitu 150. Untuk TIU yaitu 175, TKP yaitu 225.
Nah, dengan passing grade umumnya, jika TWK passing grade umumnya 65, jika kita bagi 5, jadi minimal jawaban yang benar untuk TWK yaitu 13 soal. Pastikan teman-teman dengan 13 soal untuk TWK harus benar semua. Kemudian untuk TIU dengan passing grade umum 80 dibagi 5 yaitu 16. Jadi teman-teman harus bisa 16 soal tersebut harus benar semua. Pastikan itu, selamatkan 16 soal terlebih dahulu. Untuk TKP dengan passing grade umum 166, pastikan teman-teman bisa menjawab 31 soal dengan skor 5. Maka ketika teman-teman 31 soal dengan skor 5, maka untuk 14 soal berikutnya, jika pun minimal dapat 1 poin, maka teman-teman sudah dapat nilai 169. Jadi pastikan 31 soal dari TKP harus memiliki skor 5. Jadi teman-teman harus perhatikan, selamatkan dulu TWK 13 soal, TIU 16 soal, dan TKP dengan nilai skor 5 yaitu 31 soal. Oke, kemudian kita harus menghitung estimasi waktu pengerjaan satu soal itu butuh berapa menit. Jadi aku akan coba ngitung, akan coba estimasi waktunya. Aku akan buat, pastikan teman-teman sisakan waktu 5-10 menit. Jadi sisa waktu 5-10 menit ini dengan tujuan itu sebagai safety time, yaitu kita bisa mereview soal yang sebelumnya atau memperhatikan soal-soal yang belum kita jawab misalnya. Oke teman-teman, anggap saja misalnya kita membuat safety time yaitu 10 menit. Otomatis 100 kita kurang 10 menit dibagi dengan 110 soal. Jadi untuk per soal kita harus membuat estimasi waktu sebanyak 0,82 menit. Jadi pengerjaan satu soal membutuhkan waktu 0,82 menit atau 50 detik per soal. Oke, kita masuk ke strategi pengerjaan SKD-nya. Yang pertama, dimulai dengan bismillah dan berdoa. Teman-teman harus sugestikan pikiran teman-teman bahwa soal yang akan diujiankan ini adalah soalnya mudah. Terus teman-teman udah tawakal bahwa teman-teman udah usaha semaksimal mungkin, untuk hasilnya nanti serahkan sama Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, kerjakan dengan tenang, cepat dan tepat. Kemudian, yang ketiga, usahakan pertama kali mengerjakan TKP. Kenapa? Karena di TKP ini kita tidak butuh menghafal dan berhitung, dan otak masih fresh sehingga mampu mencerna persoalan kepribadian dengan baik. Jadi pertama kali buka soal langsung lompat ke nomor 66. Kemudian fokus pada inti soal, biasanya di kalimat akhir. Karena kalimat soal yang panjang dan banyak menggunakan kalimat yang tidak efektif, sehingga upayakan jangan sampai membaca soal lebih dari 1 kali. Sehingga mulai dari sekarang kerjakan apapun itu harus fokus. Misalnya teman-teman lagi belajar di rumah, upayakan harus fokus. Kemudian pilihlah jawaban dengan kemungkinan terbaik, meskipun itu bukan mencirikan kepribadian teman-teman. Kemudian jangan sampai ada jawaban yang kosong, karena setiap jawaban memiliki nilai dari 1 hingga 5. Kemudian jawablah soal TKP dalam waktu 45 soal dikali 0,82 menit, yaitu 36,9 menit. Jadi kerjakan TKP hingga tuntas selama 37 menit. Lewat dari 37 menit harus pindah ke TWK dan TIU, yaitu ketika waktu teman-teman menunjukkan 1 jam 3 menit, teman-teman harus segera lompat ke TWK dan TIU. Next, kalau misalkan ada jawaban yang ragu, silahkan buat kolom tersendiri di kertas coret-coretnya. Isi jawaban di kertas tersebut, tetapi tetap diisi di monitor. Kalau misalkan ada waktu berlebih, kita bisa revisi kembali jawabannya. Kemudian, lanjut mengerjakan TWK, yaitu klik soal nomor 1. Jawablah soal TWK dalam waktu 30 soal dikali 0,82 menit, yaitu 24,6 menit. Jadi teman-teman mengerjakan TWK hingga tuntas selama 25 menit. Lewat dari 25 menit harus pindah ke TIU. Ketika waktu di monitor teman-teman menunjukkan 38 menit lagi, teman-teman harus lanjut ke TIU. Kemudian lanjutan dari soal TWK yaitu kita mengerjakan TIU.
Target pengerjaan TIU yaitu 35 soal dikali 0,82 menit yaitu 28,7 menit. Di teman-teman memiliki target selama 29 menit, teman-teman harus udah menyelesaikan soal TIU. Jika soal TIU sudah terisi semua, upayakan teman-teman bisa menyisakan waktu 5 menit untuk mengecek kembali jawaban yang ragu. Nah, selanjutnya reminder buat teman-teman semua, jawab semua dengan tuntas. Jangan ada yang kosong. Kalau ada jawaban yang ragu, silahkan dibuat nomor yang ragu di kertas coret-coretnya, agar ketika ada waktu bisa direvisi kembali. Next, yang terakhir, sebelum lihat nilai skor, baca bismillah dan doa. Persiapkan mental kembali. Apapun hasilnya, kita harus terima. Oke teman-teman, sekian strategi pengerjaan SKD dari aku. Semoga cara aku ini bisa teman-teman terapkan, atau ada saran lain gimana strategi cara cepatnya, teman-teman bisa komen di kolom komentar. Semoga teman-teman bisa mempersiapkannya dengan baik. Perlu ada perencanaan yang matang untuk pengerjaan SKD nanti. Pokoknya teman-teman harus bisa memanfaatkan waktu sebaik mungkin, karena saingan kita itu banyak. Dan meskipun soalnya itu mudah, gimana caranya teman-teman itu mendapat peringkat yang tertinggi. Untuk tidak hanya butuh lolos PG, tetapi gimana caranya biar kita menjadi top score. Jika teman-teman rasa video aku ini bermanfaat, silakan untuk like, komen, dan subscribe. Oke teman-teman, sekian video dari aku, bye.